Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julkarnain Lewar, NIM 40412 kelas AP1, jurusan Ilmu Perpustakaan angkatan 2020, Fakultas Adab dan Humaniora, Kampus UIN Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang internet. Yang pertama adalah apa itu internet? Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan suatu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite yang disingkat sebagai istilah TCP atau IP. Yang kedua adalah sejarah internet. Di tahun 1960-an, Departemen Pertahanan di Amerika Serikat ARPA merintis suatu sistem jaringan bernama ARPANET. ARPANET ini adalah asal mulanya sebelum terbentuknya teknologi internet. Di tahun 1980-an, berulah internet mulai dipakai oleh kalangan terbatas dan menjalankan fungsinya dengan menghubungkan berbagai kampus atau universitas yang populer di Amerika Serikat. Di tahun 1982, adanya nama domain juga sudah mulai dipakai 4 tahun setelahnya. Yang ketiga itu adalah perkembangan internet. Internet mulai merambah di dunia bisnis. Sekarang ini berbisnis dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. Toko online menjadi salah satu bisnis yang melibatkan internet di dalamnya. Tanpa jaringan internet, bisnis online tidak dapat dilakukan. Ketika Anda berbisnis secara online, penjualan dan pemilihan barang dagangan dilakukan dengan menggunakan internet. Pelanggan toko online dapat memilih barang dan mengetahui spesifikasi barang yang mereka inginkan akibat koneksi internet yang berjalan dengan baik. Yang keempat adalah pengguna internet. Pengguna internet saat ini mencapai 150 jiwa dengan penetrasi 56% yang tersebar di seluruh wilayah. Jumlah tersebut hanya selisih sedikit dengan jumlah pengguna internet mobil yang menjumlah 142,8 juta jiwa dengan persentase penetrasi sebesar 53. Hasil survei APJI 2018, pengguna internet masih memiliki persentase paling tinggi di Pulau Jawa dan Sumatera. Berdasarkan kontribusi pengguna internet per provinsi, paling besar diduduki oleh Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya adalah penggunaan internet di masa pandemi. Sistem jaringan internet memberikan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan masyarakat, terlebih saat menghadapi kondisi saat ini, di mana seluruh dunia dihadapkan pada pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Masyarakat dipaksa untuk mengerjakan berbagai kegiatan di rumah, baik bekerja, bersekolah, maupun dalam melakukan kegiatan sosial lainnya, termasuk berkomunikasi. Masyarakat dunia dipaksa untuk beradaptasi dengan teknologi digital melalui internet demi memenuhi protokoler COVID-19, sehingga bentuk memutus rantai penyebaran virus. Tak mengherankan jika pemanfaatan produk teknologi yang satu ini pun kian meningkat. Yang berikut adalah kelebihan dan kekurangan internet. Kelebihan dari internet yaitu media sumber informasi. Adanya internet mempermudahkan masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan mencangkup segala bidang dan kehidupan. Yang kedua, media pendidikan. Kelebihan internet juga dapat dirasakan dalam dunia pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya situs-situs yang menyediakan fitur pembelajaran secara online. Dengan begitu, kegiatan pendidikan dapat berjalan tanpa perlu melakukan tatap muka langsung. Yang ketiga, media komunikasi. Kelebihan internet yang satu ini
cukup banyak dirasakan oleh kita sekarang ini. Penggunaan dapat melakukan interaksi dengan penggunaan lain dengan cukup mudah dengan jangkauan yang cukup luas. Yang keempat, media pertukaran data. Beberapa layanan internet dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data dengan mudah dan cepat. Media bisnis, banyak sekali dari bisnis yang sekarang memanfaatkan internet untuk menunjang bisnis mereka. Hal ini dikarenakan internet memudahkan dalam mempromosikan serta melakukan transaksi bisnis. Kekurangan dari internet. Yang pertama adalah penipuan. Dampak negatif penggunaan internet yang satu ini cukup banyak terjadi. Hal ini dapat terjadi karena kemudahan dalam berinteraksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak. Yang kedua, pornografi. Dengan adanya kemudahan menyebarkan informasi melalui internet, pornografi juga mudah sekali untuk tersebar. Hal ini sangat berbahaya sekali apabila anak-anak yang belum cukup umur juga dapat mengaksesnya. Untuk itu, perlu pendamping khusus bagi anak-anak dalam menggunakan internet. Yaitu yang ketiga adalah pencurian. Kekurangan internet yang satu ini juga marak sekali terjadi. Dewasa ini pencurian tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata. Di internet, pencurian juga banyak sekali terjadi. Yang keempat, perjudian. Kekurangan internet yang tidak bisa dihindari dengan kemudahan dalam berinteraksi dan berkomunikasi, dunia perjudian juga semakin meluas. Yang berikut adalah manfaat internet. Manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yaitu manfaat internet untuk bisnis. Sudah tidak asing lagi kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelaku bisnis yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko ataupun ruko untuk membuka bisnisnya, melainkan cukup mendaftarkan tokonya ke media belanja online. Dengan menggunakan proses online, pembeli dapat dengan mudah membeli barang dan toko yang diinginkan tanpa harus datang untuk membeli langsung barang yang diinginkan. Manfaat yang kedua, manfaat untuk belajar. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa ataupun mahasiswa dalam berinteraksi dan mempelajari pelajaran yang diinginkan secara otodidak. Untuk media pembelajaran online, mulai dari matematika hingga bahasa Inggris dan pelajaran lainnya, dapat dengan mudah dipelajari hanya dengan menggunakan internet. Yang berikut, manfaat internet untuk sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Sarana seperti ini bisa kita gunakan dengan cara gratis maupun berbayar sehingga kita akan dapat menikmati berbagai fasilitas hiburan dengan adanya internet. Selanjutnya adalah dampak internet dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berinternet, terkadang juga ada dampak yang akan kita rasakan, baik itu dampak positif maupun negatif. Baik, yang pertama yaitu dampak positif. Berikut ini adalah dampak positif dari pengguna internet. Yang pertama, memudahkan mendapatkan informasi. Yang kedua, salah satu hal yang paling menyenangkan dengan adanya internet adalah tersebarnya banyak informasi hanya dengan dalam genggaman HP maupun laptop. Berbeda zaman dahulu yang harus ke perpustakaan untuk mendapatkan banyak informasi. Yang ketiga, membantu dalam menyelesaikan masalah dengan tugas. Yang keempat, hal ini juga dirasakan bagi kita pelajar. Ada banyak informasi, bahkan ada juga aplikasi pembelajaran yang menggunakan internet yang diakses dengan cepat, mudah, dan proses yang berinteraktif. Yang kedua adalah dampak negatif. Berikut ini adalah dampak negatif dari pengguna internet. Yang pertama, terjadinya cyberbullying.
bullying. Yang kedua, hal ini yang terkadang suka membahayakan karena banyak sekali masalah cyberbullying yang terjadi di internet, yang dalam hal ini juga dengan adanya internet juga menyebabkan privasi menjadi akan susah sekali untuk disembunyikan. Yang ketiga, perilaku negatif dan konten yang tidak baik untuk dilihat. Yang keempat, internet menuntut kita untuk bijak dalam menggunakannya, sehingga sangat disarankan untuk tak menggunakan internet dalam kegiatan yang tidak bermanfaat. Yang kelima, maraknya isu hoaks dan penyebaran hoaks. Dijamin segala pekerjaan dan kegiatan bisa lebih maksimal dan mampu berkontribusi secara positif bagi kelangsungan kehidupan. Membuka layanan toko online. Pandemi COVID-19 memaksa merumahkan seluruh kegiatan sosial masyarakat dunia. Itu artinya berbagai kesempatan bertatap muka dibatasi dengan dinding rumah. Kreativitas sangat dibutuhkan untuk dapat terus melanjutkan kehidupan sosial, utamanya untuk menambah pendapatan keluarga. Yang kedua, sekolah online. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan para pekerja namun juga oleh para siswa sekolah. Umumnya sekolah dilaksanakan secara bertatap muka. Secara langsung, pandemi COVID-19 memaksa sistem pembelajaran dilakukan secara online melalui berbagai aplikasi berbasis internet. Yang ketiga, belanja secara online. Dibatasi berbagai aktivitas di luar rumah akibat pandemi COVID-19 memaksa para orang tua melakukan beragam aktivitas niaga secara online. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.